PPG Daljak Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Sulhiah SPD, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 2 tahun 2021, LPTK Universitas Negeri Surabaya, dengan NIM 2001 039 220 97178. Saya guru IPA terpadu di SMP Islam Terpadu Darul Khalidi NW Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil materi bioteknologi di kelas 9 menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pendekatan STEM. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ustazah minta ya, Abad pimpin temannya untuk berdoa ya, supaya kita lancar, kemudian berkah belajarnya hari ini. Silahkan Abad. Teman-teman, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Ustazah absen dulu ya. Kita mau cek siapa yang tidak hadir. Abad Hadir. hadir. Sehat Abad? Alhamdulillah sehat. Mizani, Hadir. untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita ya, supaya kita selalu cinta tanah air kita, Ustazah minta Saliza silahkan pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Masih semangat ya? Masih. Masih. Tujuan kita belajar hari ini anak-anakku ya, yang pertama kalian bisa membedakan bioteknologi konvensional dan modern. Nah, kemudian yang kedua, menyelidiki produk-produk bioteknologi di lingkungan sekitar kalian. Nah, yang ketiga, membuat produk inovasi bioteknologi konvensional. Kemudian yang keempat, menyajikan laporan pembuatan produk inovasi bioteknologi konvensional. Nah, itu tujuan kita belajar hari ini ya. Tapi sebelum kita mulai, di sini Ustazah sudah siapkan ada ini apa nih? Yakult. Yakult. Nah, kemudian ada susu. Nah, Ustazah minta 2 orang relawan maju ke depan ya untuk mencicipi Yakult dan susu yang Ustazah bawa nih. Bagaimana rasanya, Saliza? Sedikit asam. Aufa, gimana? Asik. Sekarang yang kedua yang susu ya. Gimana rasanya, Saliza? Tidak terlalu manis. Kayak susu ya. Nah, jadi temannya tadi sudah mencicipi rasa Yakult dan susu ya. Mungkin ada mau coba lagi? Setelah dicoba ya. Setelah mendengar pendapat temannya setelah mencicipi Yakult tadi, adalah perbedaan rasa. Di mana Yakult memiliki rasa asam manis. Nah, sedangkan susu biasa aja ya, susu lah ya, manis standar gitu. Pertanyaannya, kenapa bisa ada perbedaan rasa antara Yakult dan susu padahal bahannya sama, yaitu terbuat sama-sama dari susu? Ayo, siapa yang bisa jawab?
Karena susunya difermentasi. Diberikan bakteri Ustazah. Mungkin diberi cuka Ustazah. Oke, luar biasa jawabannya 3 orang tadi ya. Tadi ada kata fermentasi, kemudian ada kata bakteri. Nah, kalau kita ngomong masalah fermentasi itu erat kaitannya dengan istilah apa? Bioteknologi. Teknologi. Tadi salah satu contoh produk bioteknologi yang sudah kalian cicipi itu Yakult ya. Nah, di mana ya bioteknologi itu memanfaatkan golongan jamur, dari golongan bakteri, virus. Nah, yang kalian cicipi tadi itu ya ini salah satu contoh produk bioteknologi yang terbuat dari jenis Bakteri. apa sih kelebihannya Yakult jika dibandingkan dengan Melancarkan pencernaan. jadi itu ya, ada kelebihan produk bioteknologi jika dibandingkan dengan produk yang lainnya. Bioteknologi itu berkembang seiring zaman. Zaman dulu ya, sampai sekarang bahkan yang masih dikenal ada yang pertama jenisnya yaitu bioteknologi konvensional. Kemudian yang sekarang yang terbaru itu adalah bioteknologi modern. Nah, sudah dibaca belum modulnya yang sudah saya bagikan? Apa sih perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern? Ayo angkat tangan siapa yang bisa jawab? Yang tradisional menggunakan alat tradisional, sedangkan yang modern menggunakan alat yang lebih canggih. Yang tradisional menggunakan cara fermentasi sederhana, sedangkan modern itu menggunakan DNA atau rekayasa genetika. Oke, luar biasa sekali jawabannya ya. Ini saja sudah ada beberapa jenis produk bioteknologi. Ini masih saja campur ya antara produk bioteknologi konvensional dan modern. Sekarang kita bedakan sama-sama ya mana yang termasuk modern, mana yang termasuk konvensional. Kita mulai dari yang pertama dulu. Gambar yang paling ujung. Ya, itu gambar apa yang warna putih? Tape. Tape. Nah, tape itu termasuk bioteknologi modern atau konvensional? Konvensional. Konvensional. Karena dibuat dengan cara Tradisional. yaitu Fermentasi. 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 Gambar yang kedua, Vaksin. itu vaksin. Ada keterangannya COVID-19 gitu ya di sana ya. Vaksin itu termasuk bioteknologi konvensional atau modern? Modern. Modern. Nah, kenapa dia masuk dalam bioteknologi modern? Dibuat dengan cara teknik rekayasa genetika dan alat-alat yang canggih. Apa sih fungsinya dari vaksin itu? Untuk mencegah. Untuk mencegah. Berarti kalau untuk mencegah tidak diberikan kepada orang yang sudah sakit ya. Di dalam tubuh kita ya, itu dikenal ada istilahnya antibodi. Nah, di mana antibodi ini dia sifatnya spesifik. Satu antibodi hanya bisa melawan satu jenis patogen. Nah, patogen ini yang mana sih? Patogen ini bisa berupa virus ya, bisa berupa jamur, bisa berupa bakteri. Nah, sekarang kita fokus bahas yang COVID-19 dulu ya, karena ini yang lagi happening sekarang ya, yang sedang kita alami sekarang ya. Nah, misalnya sekarang ya, orang ya yang terkena virus. Nah, orang yang terjangkiti virus ya, virus itu akan membuat suatu yang namanya antigen di dalam tubuh kita. Nah, di mana antigen inilah yang dilawan oleh antibodi yang ada dalam tubuh kita. Apa yang terjadi jika misalnya virus ini baru pertama kali masuk ke tubuh kita? Maka antibodi itu akan merasa belum mengenal. Jadi dia butuh waktu untuk memusnahkan si patogen ini. Jadi itu wajar kalau kita menderita sakit karena imun kita belum terlatih untuk melawan si virus itu, antigennya ya. Sehingga dengan adanya vaksin ini ya, nah di mana vaksin ini dibuat dari bagian bakteri itu, misalnya virus corona ya. Kalau dia virus corona berarti vaksin corona itu terbuat dari virus coronanya sendiri. Tapi tidak semuanya ya. Bagian tertentu dari virus itu yang diambil. Entahkah bagian antigennya itu yang diekstrak ya, bisa berupa virus yang masih hidup tapi dilumpuhkan, atau bisa berupa virus yang sudah mati. Itu yang disuntikan ke dalam bagian tubuh kita. Tapi tenang ya, di sana ada pengawetnya, kemudian ada pemicu pembentukan antibodinya di dalamnya. Jadi aman ya. Tujuannya untuk melatih antibodi kita supaya nanti
Ketika kita benar-benar terkena virus aslinya langsung, antibodi kita sudah siap melawan. Ibaratnya seperti ini, ya. Kita ibaratkan antibodi itu seperti tentara, ya. Tentara, kemudian si virus ini, patogen ini sebagai musuh kita, mau perang nih. Nah, supaya tentara kita menang, otomatis dia harus mengenal musuhnya dulu dong, ya. Ya, dia harus menyusun taktik supaya dia bisa memusnahkan si musuh ini. Nah, itulah tujuan dari pembentukan vaksin itu, untuk melatih antibodi kita. Karena setelah patogen itu dibunuh ya oleh si antibodi kita ini, dia akan ikut musnah bersama dengan patogen itu. Tetapi di dalam tubuh kita ada terbentuk yang namanya sel pengingat. Nah, di mana sel pengingat ini fungsinya, jika suatu saat kita terkena virus yang sama, maka dia langsung aktif membentuk antibodi yang bisa membunuh patogen tersebut. Jadi itu ya prinsip kerja dari vaksin. Nah, itulah mengenai beberapa produk bioteknologi. Mengapa Yakult dan tempe termasuk ke dalam jenis produk bioteknologi konvensional? Nah, luar biasa pertanyaannya Yuza ya. Nah, ada yang bisa membantu menjawab? Karena dibuat dengan cara fermentasi. Oke, jadi ingat ya, intinya yang bioteknologi konvensional dibuat dengan cara fermentasi. Jadi selama dia pembuatannya fermentasi, walaupun dengan menggunakan alat canggih, itu termasuk dalam bioteknologi konvensional, ya. Selama tidak ada rekayasa genetika di sana. Nah, sekarang supaya kalian lebih mengenal produk bioteknologi, terutama di sekitar kalian, Ustazah sudah siapkan LKPD. Nah, dari tadi sudah siapkan ya, saya sudah bagikan LKPD-nya, silahkan boleh dikerjakan. Di sana kalian mendata nama produk bioteknologi, kemudian beserta mikroorganisme yang terlibat. Ya, silahkan boleh manfaatkan literasinya, boleh pakai bukunya, kemudian boleh search di Google ya. Karena hari ini sudah bolehkan bawa HP, silahkan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Ya, tapi berkumpulnya jaga jarak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama produk bioteknologi yang pertama yaitu tempe dan mikro yang terlibat yaitu Rhizopus oligosporus. Nama produk bioteknologi yang kedua yaitu yogurt dan mikroorganisme yang terlibat yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nama produk bioteknologi yang ketiga yaitu kecap dan mikroorganisme yang terlibat yaitu Aspergillus oryzae. Dan dari hasil presentasi kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Apakah kita dapat membuat produk bioteknologi dengan bahan berbeda, Ustazah? Misalnya buat tempe dari bahan selain kedelai, karena saya agak kurang suka dengan kedelai. Ustazah, di sawah bapak saya nanam banyak kacang merah. Itu bisa tidak ya dibuat tempe? Nah itu ada ide baru tuh ya. Ini dari bapaknya Aufa ya, ada kacang merahnya. Kira-kira bisa tidak ya kita buat menjadi produk tempe? Nah, bisa-bisa saja sebenarnya ya, selama kita berani berinovasi. Mulai kita punya ide, kemudian berinovasi, kita cari literasi dulu. Cocok nggak dibuat tempe? Di rumah saya, Ustazah, itu banyak singkong. Kalau sedang panen itu kan singkongnya bisa dijual, bisa dibuat tape, terus daunnya dibuat sayur. Tapi karena terlalu banyak mau dikasih ke sapi, sapinya tidak suka, akhirnya kadang terbuang sia-sia. Nah, itu ada sedikit problem di lingkungannya Saliza ya. Tadi kalau Aufa mengusulkan ada kacang merah, kalau daun singkong cocoknya kira-kira dibuat apa ya? Kira-kira supaya dia tidak terbuang, kita hubungkan dengan bioteknologi ini. Kalau dibuat tempe bisa tidak ya Ustazah? Soalnya kebetulan saya pernah baca artikel yang ada di Instagram. Ada yang namanya tempong, yaitu tempe daun singkong. Mana kalau kita cari cara buatnya Ustazah? Ini ada ide dari Yuza ya, luar biasa ya.
Nah, ada artikel mengenai tempong. Nah, mungkin bisa nanti kita buat jadi tempe, tapi nanti dicari lagi literasinya ya mengenai tempong itu. Nah, satu lagi ide dari Aufa tadi luar biasa ya. Nah, nanti kita coba inovasi ya membuat produk tersebut. Ada yang bisa membantu Ustazah untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bioteknologi modern menggunakan prinsip rekayasa genetika, sedangkan bioteknologi konvensional menggunakan fermentasi. Kasih Saliza ya. Jadi itu kesimpulan kita hari ini ya. Jadi jelas ya perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan modern. Konvensional intinya adalah fermentasi, sedangkan yang modern intinya adalah ada rekayasa genetik. Kita sudah sepakat berarti ya. Kita akan membuat produk inovasi ya supaya tujuan pembelajaran kita yang ketiga tercapai. Kita membuat produk inovasi tadi berupa apa tadi? Tempe daun singkong, Kemudian nanti ada tempe kacang merah. kacang merah. Kita sepakat ya. Berarti Ibu harap minggu depan itu sudah dibawa produknya. Jadi mulai dari sekarang kalian rencanakan sesuai dengan kelompoknya yang ini ya. Nanti disesuaikan kelompok mana yang membuat tempe daun singkong, mana yang membuat tempe kacang merah. Kemudian dijadwalkan ya. Ibu harap pada pertemuan setelahnya tempenya dibawa, kita bahas sama-sama ya. Sebagai tambahan referensi untuk kalian ya, Ustazah akan siapkan nanti ya ada sedikit artikel ya mengenai tempe daun singkong, nanti Ustazah bantu cari, kemudian yang kacang merah juga ya, sambil nanti juga kalian cari informasi sendiri. Nanti juga Ustazah carikan video-video mengenai pembuatan tempe, sambil kalian cari sendiri juga ya. Beri aplaus dulu untuk teman-temannya tadi yang berani berpendapat, presentasi ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi ya. Kita melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemarin kita sudah sepakat untuk membuat produk inovasi ya. Nah, hari ini berarti harusnya sudah dibawa ini produknya. Sudah dibawa kelompok 1? Oke, pintar, pagi-pagi sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing tanpa perlu diatur ya, alhamdulillah. Kemarin kalian sudah membuat produknya. Nah, itu produknya berupa tempe ya. Tempe dibuat dengan cara Fermentasi. fermentasi ya. Nah, sekarang sebelum kalian menyajikan hasilnya, saya mau tanya dulu, apa sih tujuan kita melakukan fermentasi? Untuk mengawetkan makanan, Untuk mengawetkan makanan. Bagus sekali jawabannya nih. untuk meningkatkan nilai gizi. Untuk mengawetkan makanan, meningkatkan nilai gizi. Nah, sekarang coba diperhatikan produknya ya yang dibawa ya. Ini kacang merah ya, kelompok 2 ya. Oke. Nah, kalau diperhatikan produknya, di sana ada struktur yang berwarna putih. Nah, di tempenya. Itu kenapa bisa ada struktur yang warnanya putih ya? Karena ada mikroorganismenya. Karena ada mikroorganismenya. Mikroorganisme jenis apa? Jamur. Itu. Jamur. Nama jamurnya apa? Jamur rhizopus. Oke, berarti sudah membaca banyak referensi ya. Sudah tahu apa tujuan fermentasi, siapa yang terlibat di sana, mikroorganismenya. Sekarang tinggal kalian menyajikan hasilnya. Kelompok berapa yang maju duluan? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 1 duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Di sini kami membuat produk tempe dari daun singkong. Ini contoh produk yang sudah kami buat. Tahap pertama adalah pemisahan tulang dan daun. Tahap kedua pencucian. Tahap ketiga adalah perebusan selama kurang lebih 5-10 menit. Tahap keempat tahap pemotongan, dan kelima tahap perendaman, keenam ada tahap penirisan, dan ada tahap peragian. Setelah itu difermentasi, ada tabel pengamatan. Pada hari ke-1 suhunya 36,5 Celcius,
Perubahan warna masih hijau dan terdapat bintik-bintik putih. Aromanya khas tempe dan daun singkong. Rasanya belum dirasa karena belum jadi. Dan pertumbuhan rhizopusnya belum merata serta teksturnya yang kurang padat. Di hari kedua, suhunya adalah 38 derajat Celcius. Perubahan warna terdapat banyak bintik putih. Aromanya khas tempe dan daun singkong. Rasanya khas tempe dan daun singkong. Tumbuhan rhizopusnya masih kurang merata, teksturnya sudah padat. Jadi kesimpulannya adalah suhu meningkat seiring waktu fermentasi, perubahan warna paling tampak di hari kedua, dan tekstur semakin padat. Mengapa terdapat struktur berwarna putih pada tempe? Struktur berwarna putih pada tempe dikarenakan pertumbuhan hifa zamur rhizopus. 2. Bagaimana ciri-ciri tempe yang berhasil dalam proses fermentasinya? Ciri-cirinya adalah berwarna putih dan tidak berbau serta memiliki tekstur yang padat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Luar biasa hasilnya tadi tempe daun singkong. Luar biasa ya kelompok 1. Nah, lanjut sekarang ke kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Oke, semangat, jangan loyo-loyo ya. Ayo silahkan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil kelompok saya, yaitu kelompok 2, tentang pembuatan tempe kacang merah. Tahap pertama adalah tahap pencucian, tahap kedua adalah tahap perebusan, tahap ketiga adalah tahap perendaman, dan keempat adalah tahap penirisan, dan kelima adalah tahap peragian, dan tahap fermentasi. Tabel pengamatan. Hari pertama suhu 37,5 derajat Celcius, perubahan warna putih agak coklat, aroma khas kacang merah, tumbuhan rhizopus belum merata, tekstur renggang. Hari kedua 38,5 derajat Celcius, perubahan warna ada yang putih ada yang coklat, aroma khas tempe tapi sedikit berbau, rasa enak, pertumbuhan rhizopus merata, tekstur padat. Kesimpulan, tempe kacang merah yang kami amati ada yang berwarna putih dan padat, tetapi ada juga yang renggang dan berwarna kecoklatan. Suhu meningkat dari hari 1 sampai 2. Mengapa terdapat struktur berwarna putih pada tempe? Struktur putih pada tempe dikarenakan pertumbuhan mikroorganisme. Bagaimana ciri-ciri tempe yang berhasil dalam proses fermentasi? Tidak berbau, berbentuk seperti tempe, dan tidak berair. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya, luar biasa presentasinya. Dari laporan kalian tadi, kalian menyajikan produknya seperti apa, kemudian hasilnya alhamdulillah sudah lumayan berhasil ya. Nah, sekarang Ustazah minta kalian boleh ceritakan pengalaman kalian selama membuat produknya tersebut. Mungkin ada kendala atau ada hal-hal yang menyenangkan selama membuat produknya itu, boleh silahkan diceritakan ya. Ustazah, kelompok kami pertumbuhan rhizopus pada tempe daun singkongnya kurang merata. Oke, ada kendala berarti yang dihadapi ya di sana ya. Bagaimana dengan kelompok 2? Ada hal yang menyenangkan atau ada kendala selama pembuatannya? Silahkan boleh dicerita. Kelompok kami pertumbuhan rhizopusnya sudah merata pada tempe kacang merah, tetapi warnanya ada yang putih dan ada yang agak kecoklatan dan sedikit berbau, Ustazah. Nah, berarti di sini ada sedikit kendala yang kalian alami ya, walaupun sudah lihat sudah bagus hasilnya nih. Nah, kita langsung gabung jadi satu ya. Rhizopusnya ada yang kurang merata, kemudian ada yang agak sedikit berbau dan kecoklatan. Kira-kira dari segi pembuatannya itu apa sih yang salah di sana? Apa yang kurang tepat? Kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu? Karena kurang bersih pada saat pembuatannya. Oke, karena kurang bersih. Bisa jadi ya. Mungkin karena proses fermentasinya yang belum tepat, kurang padat saat penirisan mungkin Ustazah, sehingga airnya banyak dan mengganggu pertumbuhan rhizopus. Oke, luar biasa jawabannya Saliza ya. Jadi kemungkinan tersebut bisa terjadi. Nah, sehingga menimbulkan hasil yang kurang tepat tadi.
Nah, kalau kalian sudah paham ini kendalanya seperti apa, penyebabnya apa, ya. Ciri-ciri tempe yang seharusnya yang baik itu seperti apa? Warnanya putih dan bersih. Rasanya khas tempe. Teksturnya padat dan pertumbuhan rizopusnya merata. Jadi baik dan tidaknya tempe itu teksturnya harus sesuai ya, harus padat ya. Jangan lembek, jangan berair tadi ya. Kalau ada yang berair hasilnya ya. Nah, kemudian pertumbuhan rizopusnya merata atau tidak? Kemudian bersih atau tidak? Putihkah gitu ya? Atau tidak gitu. Jadi bagus tidaknya tempe itu kita harus bisa lihat dari sana. Dari hasil kalian, walaupun tadi ada sedikit kendala, tapi setelah sudah perhatikan dari ciri-ciri tempe yang kalian bawa, itu alhamdulillah ya, paling tidak ya 70% berhasil lah itu ya. Sudah mendekati tempe yang bagus. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita akhiri, siapa yang membantu Ustazah untuk menyimpulkan pembelajaran kita? Dalam pembuatan tempe harus diperhatikan kebersihan. Cara penirisan dan pada saat fermentasi harus benar. Tempe yang bagus itu harus memiliki warna putih bersih sebagai tanda pertumbuhan rizopus dan memiliki tekstur padat serta aroma khas tempe. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang masih mau bertanya atau mau diperjelas? Tidak ada. Kalau tidak ada ya, di sini Ustazah sudah siapkan lembar evaluasi 5 soal ya. Kalian jawab dalam waktu 5 menit cukup ya, karena ini pilihan ganda. 1 soal 1 menit. Kerjakan secara mandiri supaya Ustazah tahu ya kalian sampai mana pemahamannya, apakah kita sudah mencapai target hari ini. Sebagai bukti kita belajar, tadi kan kalian sudah menyajikan LKPD-nya ya di layar, sudah disajikan kalian sampaikan. Nah, sekarang kalian buat dalam bentuk laporan tertulis, mulai dari ya tujuan pembuatannya, kemudian alat dan bahan yang digunakan kemarin, kemudian langkah kerja pembuatannya seperti apa, sampai hasilnya, hasil pengamatannya ini dimasukkan, dibuat jadi 1 laporan tertulis ya. Sudah terima minggu depan bisa ya. Dan untuk pertemuan berikutnya ya kalian siapkan dari rumah ya. Kalian cari sumber informasi dari berbagai sumber. Kalian cari mengenai dampak bioteknologi ya. Karena itu akan menjadi pembahasan kita minggu depan. Dari sini pembelajaran apa sih yang bisa kalian dapat selama pembelajaran ini? Setelah belajar hari ini bagaimana perasaannya yang tidak setelah berhasil membuat produk inovasi tempenya? Senang. Senang ya, senang alhamdulillah ya. Jadi mengasyikkan ya kita belajar sambil berkarya dari apa yang kalian jalani kemarin ya pada saat membuat tempe ya. Kemudian sekarang kalau kita bahas begini ya, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kalian dapat dari Saya jadi tahu tempe yang baik itu seperti apa. Saya jadi paham bagaimana membuat tempe, Ustazah. itu? Beberapa pengalaman yang bisa kalian dapat ya. Sekarang sudah tahu bagaimana orang membuat tempe, kemudian bagaimana tempe yang baik ya. Kemudian bahkan tadi kalian sudah berhasil membuat produk tempe di luar dari bahan yang seharusnya ya. Jadi kalian bisa kembangkan itu nanti mungkin di rumah ya, buat tempe dari kacang merah, atau mungkin nanti bisa dikembangkan lagi membuat dengan bahan yang lain, misalnya kacang tanah, boleh dicoba ya. Nah, itu nanti bisa menjadi pengalaman baru untuk kalian ke depannya. Nah, nanti di rumah misalnya kalian membeli tempe, kalian tahu bagaimana ciri tempe yang bagus, yang layak dimakan seperti apa ya. Jadi itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang kita bahas, ya kita tutup dulu pembelajarannya hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya di kehidupan kita ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.